البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang senantiasa mengingatnya di waktu pagi dan petang. Karena yang namanya majelis ilmu ini adalah bagian dari zikrullah azza wa jalla. Dengan majelis ilmu itulah Allah Ta'ala ditinggikan penyebutannya dan dia diagungkan dari segala macam kesyirikan dan sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Baik, kita lanjutkan masih membahas catatan kaki yang diambil dari ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik. Qala rahimahullahu taala wa hum fi akhir zamanil ghuraba'ul mazkuruna fi hadhil ahadits. Dan orang-orang itu tadi yaitu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat satu-satunya itu, bukan berarti kita menjamin diri kita pasti selamat, karena kita tidak tahu akhir hayat kita macam apa. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya orang-orang itu adalah setia kepada kebenaran, kepada dalil-dalil yang jelas. Mereka itu di akhir zaman adalah orang-orang asing yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang membuat perbaikan, berbuat perbaikan apabila manusia rusak, tidak larut di dalam kerusakan orang-orang. Wahum alladzina yuslihuna ma afsadan nasu minas sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah yang telah dirusak oleh manusia. Wahum alladzina yafirruna bidinihim minal fitan, mereka adalah orang-orang yang membawa lari agama mereka, menyelamatkan agama mereka dari fitnah-fitnah. Wahum an-nuzza'u minal qabail, mereka adalah orang-orang yang terpisahkan atau terusir dari kabilah-kabilah. Li'annahum qallu, kenapa mereka itu terasing? Karena jumlah mereka sedikit. Fala yujadu fi kulli qabilatin minhum illal wahidu wal itsnan, maka tidak didapatkan di setiap kabilah dari mereka kecuali satu orang atau dua orang. Wa qad la yujadu fi ba'dil qabaili minhum ahad, dan terkadang tidak didapatkan satu orang pun dari mereka di sebagian kabilah. Kama kana dakhiluna fil islami fi awwalil amri kadzalik, sebagaimana dulu orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah adalah seperti itu pula. Wa bihadza fassara a'immatu hadzal hadis, dan dengan inilah para a'immah menafsirkan hadis tersebut. Selesai dari kitab Kasful Qurbah. Baik, kita kembali ke matanya. Qala rahimahullahu taala wa anil Hasan yaqul al-mu'minu fid dunya kal gharib. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan orang mukmin di dunia itu seperti orang asing. La yunafasu fi izziha wa la yajza'u min zilliha, yaitu tidak ada orang yang mau bersaing dengan dia, kecuali kalau hadis ini berarti la yunafisu fi izziha, dia tidak mau bersaing dengan masyarakat di dalam mencari kemuliaan dunia. Wala yajza'u min dzulliha linnas, dan juga dia tidak merasa sedih ketika dunia itu hina di mata manusia, karena pemikiran dia adalah apa yang di sisi Allah Ta'ala. Tidak peduli dunia sedang banyak atau sedikit, dunia sedang terkenal dan mulia atau dunia sedang kehilangan pamornya, kehilangan nilainya di mata manusia. Dia tidak peduli dengan itu. Kalau dzulliha titik di sini bagus, tapi asalnya nggak ada titiknya jadi susah. Linnasi halun walahu hal. Manusia, orang-orang memiliki urusan sendiri-sendiri, sementara dia punya urusan sendiri pula. Orang-orang mungkin sibuk mencari harta atau dunia atau tahta dan semacam itu dari urusan-urusan dunia, sementara dia sibuk dengan urusan lain.
yaitu dia mengerjakan apa yang untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan dirinya. Bukan berarti dia tidak makan, tidak minum, bukan berarti dia itu tidak tidur, bukan berarti dia itu tidak bekerja, tetapi apa? Inti kehidupan dunia adalah untuk Allah, dan untuk kehidupan sehari-hari dia mengerjakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li nafsika 'alaika haqqan, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, wa inna li auladika 'alaika haqqan, wa li zaurika 'alaika haqqan, fa'ati kulladzi haqqin haqqan." Yaitu engkau punya hak yang harus ditunaikan oleh dirimu sendiri. Istrimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Anakmu juga punya hak yang harus engkau tunaikan hak tersebut. Juga apa? Tetanggamu, orang yang berziarah, yang mengunjungi dirimu juga punya hak untuk engkau tunaikan haknya. Maka berikan setiap orang yang punya hak itu hak dia. Jadi urusan dunia tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Makanya bukan yang namanya ahlus sunnah itu ketika ada kerja bakti kampung dia tidak ikut-ikutan. Ketika ada perintah untuk menjaga kampung dia memilih untuk tidur. Bukan begitu. Dia mengerjakan apa yang ma'ruf, apa yang memang masyarakat sendiri sedang memerlukan bantuan dia. Bukan orang yang tidak bermasyarakat. Tetapi apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ajuri, insya Allah nanti akan kita lewati. Dia bergaul dengan manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Baik. Wajahu hadhil fusula haitsu wajjahaha Allah. Mereka mengarahkan pasal-pasal ini kemana saja Allah Ta'ala mengarahkan. Mereka ini dohirnya adalah apa? Kembali kepada orang-orang mukmin. Berubah jadi apa? Berubah menjadi pola jamak setelah sebelumnya adalah mufrad. Intinya adalah dia melakukan berbagai urusan sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Allah. Tidak berlebihan, tidak kurang. Waktu sholat Jumat, ya berangkat Jumat bersama masyarakat. Kalau memang belum punya masjid sendiri. Demikian pula kalau waktu sholat jamaah, ya mengerjakan jamaah bersama masyarakat. Tidak apa? Menyepi ke gunung-gunung, tidak demikian. Baik. Hadis ini, Asar Al-Hasan ini, dia sanadnya sahih. Baik, kita baca catatan kaki yang ke-17. Qala Turkumani rahimahullah, laisatil ghurbatu mufaraqatal ahli wal awtan. Bukanlah yang namanya keterasingan itu engkau meninggalkan keluargamu dan engkau meninggalkan tanah airmu. Terkadang apa? Enggak perlu kita menjadi orang asing dengan cara meninggalkan keluarga, menyepi di hutan-hutan, bukan begitu. Wasafara min makanin ila makan. Bukanlah yang namanya keterasingan itu engkau bepergian jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wal gharibu huwal amilu bis sunnati wal Qur'an. Yang namanya orang asing adalah orang yang mengamalkan as-sunnah dan Al-Qur'an walam yajid man yusaiduhu ala dzalik. Dan dia tidak mendapatkan orang yang membantu dia untuk mengerjakan syariat tadi. Jadi ini orang asing, walaupun apa dia tetap bergaul dengan masyarakat sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi jarang orang yang mau membantu dia untuk menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnah. Fayasiru bainal khalqi ghariba. Sehingga jadilah dia itu terasing di antara para makhluk. Jadi ini semua adalah sebagai apa? Jawaban. Bukan berarti kita menjauh dari masyarakat dan mengucilkan diri. Tetap kita di antara masyarakat. Cuma apa? Karena pengamalannya tidak seperti pengamalan hawa nafsu masyarakat. Sehingga orang tersebut terasing. Wa minallahi wa rasulihi qariba. Tetapi dia itu dekat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun asing di mata orang-orang yang tidak paham. Selesai dari al-luma' fil hawadits wal bidah. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah wa fi hadza isyaratun ila qillati adadihim. Dan di dalam hadis ini, hadis yang terkait dengan masalah keterasingan Islam, itu ada isyarat tentang sedikitnya jumlah mereka, orang-orang yang setia dengan ajaran Rasul. Wa qillatil mustajibina lahum, dan sedikitnya orang yang mau menyambut seruan mereka. Wal qabilina minhum, dan orang yang mau menerima mereka. Wa kasratil mukhalifina lahum, dan ada isyarat tentang banyaknya orang-orang yang menyelisihi ajaran mereka, menyelisihi ajaran orang yang setia pada ajaran Nabi. Wal asina lahum, banyaknya orang yang mendurhakai mereka, mendurhakai ajaran yang benar, mendurhakai orang-orang yang setia kepada ajaran Rasul.
Walihada ja'a fi ahadits muta'addidatin madhul mutamassiki bi dinihi fi akhir zaman. Oleh karena itulah datang di dalam hadis yang beraneka ragam pujian untuk orang yang berpegang teguh dengan agama Allah bi dinihi, boleh jadi agama Allah atau agama Rasul, intinya agama yang benar, fi akhir zaman, di akhir zaman. Wa annahu kal qabidi 'alal jamr, dan bahwasanya dia itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, terasa panas. Sering kita telinga kita panas, selain hati kita panas karena diejek, karena dicela, dicaci maki. Tapi apa? Tapi balasannya bagus di sisi Allah Ta'ala. Wa anna lil 'amili minhum ajra 50 mimman qablahum, dan bahwasanya orang yang beramal di antara mereka yang mengamalkan ajaran yang benar, dia akan mendapatkan pahala 50 kali dari orang-orang sebelum mereka. Li'annahum la yajiduna a'wanan fil khair, karena mereka tidak mendapatkan para penolong di dalam amal kebajikan. Wa haula'il ghuraba isman, orang-orang yang asing tadi ada dua macam. Ahaduhuma man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, orang yang memperbaiki dirinya sendiri ketika manusia sudah rusak. Dia berusaha jadi orang soleh sesuai syariat. Wasani man yuslihu ma afsadan nas, yang kedua orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang-orang, memperbaiki sunnah Nabi. Wa huwa a'lal qismain, dan dia adalah jenis yang paling tinggi kualitasnya. Wa huwa afdaluhuma, dan dialah yang paling utama. Bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga apa? Memperbaiki keadaan masyarakat. Selesai dari kasful kurbah. Fal alimus sabitu 'alal haq, maka orang yang alim dan dia itu tokoh di atas kebenaran, la yakhafu min qillati ansarillahi ta'ala, dia tidak takut dikarenakan, minnya adalah apa? Min sababiyah. Dia tidak takut dikarenakan sedikitnya orang-orang yang menolong Allah Ta'ala. Wal jahil, sementara orang yang jahil, yazubu ma'a kasrati jumu'il mubtilin, dia akan lebur, dia akan cair bersama banyaknya kelompok-kelompok ahli batil. Orang jahil dia nggak punya pegangan yang kuat, dia akan mudah untuk apa? Akan terpengaruh dengan lingkungan. Ma'anna mujarradal jam'i wal kasrati bilal haq la yanfa, padahal semata-mata jumlah dan banyaknya orang tanpa adanya kebenaran, tanpa adanya dalil yang benar, itu tidak bermanfaat. Qala Allah Ta'ala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Allah Ta'ala berfirman, kumpulan-kumpulan itu nanti akan terkalahkan dan mereka akan mundur lari ke belakang. Bahkan hari kiamat itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Ayat ini turun terkait dengan apa? Terkait dengan kisah perang Ahzab. Padahal apa? Jumlah mereka itu sangat banyak sekali, gabungan antara pasukan Quraisy dengan pasukan Ghatafan. Yang kalau mereka ketika mereka datang, jumlah mereka itu, jumlah pasukan tempur musuh itu lebih banyak daripada gabungan antara pasukan tempur Rasulullah dengan seluruh anak kecil, juga seluruh perempuan dan orang-orang tua renta yang ada di Madinah. Jadi jumlah musuh jauh lebih banyak, tapi Allah menjamin mereka akan kalah. Kenapa? Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Wa qala subhanahu jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab, tentara yang ada di sana itu akan terkalahkan dari pasukan-pasukan itu, dari kumpulan-kumpulan itu. Allah menjamin lawan-lawan Rasul itu kalah. Wa qala ta'ala ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, tidak bermanfaat bagi kalian kumpulan kalian itu dan apa yang dulu kalian menyombongkan diri dengannya. Menyombongkan diri dengan apa? Banyaknya anak atau banyaknya harta atau banyaknya pasukan pembantu dan seterusnya. Wallahu azza wa jalla yaqul wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Allah azza wa jalla berfirman, dan tidaklah kebanyakan manusia itu, maknanya di sini adalah apa? Manafiyah. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu walaupun engkau ingin mereka beriman, kemudian mereka itu beriman. Jumhur manusia lebih suka kepada kekufuran, bahkan yang muslim sedikit. Baik, dibandingkan dengan orang-orang kafir di seluruh dunia. Wa yaqul wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau menaati kebanyakan orang yang di bumi,
mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Fi di sini artinya apa? Fi di sini artinya Allah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang yang di muka bumi, bukan orang yang sedang apa? Sedang kerja galian-galian di bawah tanah, bukan. Tapi secara umum manusia memang di permukaan bumi. Jadi fi di sini Allah. Ini menunjukkan apa? Amintum man fis sama, maksudnya adalah alas sama. Allah Ta'ala di atas langit, bukan di dalam langit. Baik, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Wa yaqul wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah berfirman, dan sedikit sekali dari para hambaku yang banyak bersyukur. Wa yaqul walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi jumhur manusia itu ilmunya kurang. Alim itu sedikit, orang yang alim itu sedikit. Baik, tetapi apa? Allah jadikan orang alim itu sebagai hujjah, bukan apa? Orang yang kebanyakan orang-orang itu. Baik. Fan nasru min indillahi la min kasratil adadi awil udad. Maka pertolongan itu adalah dari sisi Allah, bukan dikarenakan banyaknya jumlah orang ataupun banyaknya persenjataan, udad yaitu persenjataan, perlengkapan. Qala Allah Ta'ala walan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Dan tidak akan bermanfaat bagi kalian, kelompok kalian sedikit pun, walaupun jumlahnya banyak, dikarenakan Allah itu bersama dengan orang-orang mukminin. Ma'iyah khasah, yaitu Allah akan menolong mukminin. Wa qala subhanahu laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di momentum-momentum yang banyak. Mawatin artinya tempat, yaitu apa? Kejadian-kejadian, peperangan-peperangan. Baik, dan juga pada waktu perang Hunain. Perang Hunain tahun berapa ya? Perang Hunain tahun berapa? Tahun 45 atau 65 atau Orde Reformasi? Tentunya enggak ya. Nah, perang Hunain ini adalah tahun 10 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. 1 bulan setelah apa? Fathu Makkah. Kurang lebih adalah apa? Di bulan Dzulqa'dah. Ini perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian kagum. Falam tughni ankum syai'aw wa baqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ternyata jumlah yang sebanyak itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Dan bumi itu menjadi sempit bagi kalian bima rahubat, padahal bumi itu luas. Baik, karena apa? Pasukan Madinah waktu itu jumlahnya sekitar berapa? 10.000. Nah, kemudian apa? Mengalahkan pasukan Mekah. Kemudian pasukan Mekah dengan pasukan Madinah jumlahnya kurang lebih 14.000. Untuk apa? Menghadapi orang-orang Hunain yang jumlahnya sekitar 4.000. Maka sebagian orang mengatakan nggak mungkin kita kalah. Ternyata apa? Allah ngasih pelajaran. Jangan kita bersandar kepada jumlah, tapi tetap tawakalnya kepada Allah. Sehingga ketika datang hantaman panah yang sangat banyak itu, mereka kocar-kacir. Mereka apa? Tercerai-berai. Tidak ada yang menyertai Rasul kecuali beberapa ratus orang saja. Kisahnya panjang, sebagaimana disebutkan di dalam apa? Zadul Ma'ad. Ternyata beberapa ratus orang itu mampu untuk apa? Mengalahkan jumlah 4.000 orang. Ini menunjukkan pertolongan adalah di sisi Allah, bukan karena banyaknya orang. Barang siapa kokoh dan setia, Allah yang akan menolong dia. Summa wallaytum mudbirin. Kemudian kalian berlari mundur ke belakang. Summa anzalallahu alaikum sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan kepada kalian ketentramannya. Ketentraman termasuk apa? Sebab terbesar kemenangan. Kalau sudah goncang, orang akan apa? Goyah di dalam peperangan itu. Maka harus senantiasa tenang. Dan ini banyak kisah di jamak terkait dengan masalah ini. Yang tenang dia akan menang, yang goncang dia akan apa? Lari naik mobil keluar. Dan itu terbukti. Baik, yang naik mobil keluar lebih banyak daripada yang bertahan pada waktu itu. Ternyata yang bertahan dengan seizin Allah mampu mengalahkan musuh yang sebanyak itu. 5.000 orang Rafidhah mati. Sementara Ahlus Sunnah yang meninggal qadarullah masyaallah sekitar apa? Enggak sampai 150. Tidak jauh 5.000 dengan 150. Baik. Wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak kalian lihat. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin. Allah akan menolong. Tidak boleh kita buruk sangka pada Allah, kita akan dibiarkan mati. Jangan khawatir. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah menyiksa orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Disiksa di dunia sebelum apa? Di alam kubur dan di akhirat.
Wa ammal juhal fahum yahtajuna ala thubutil haqqi bi mujarradil aktsariyah. Adapun orang-orang yang bodoh, maka mereka itu berdalilkan tentang pastinya kebenaran itu dengan semata-mata banyaknya orang. Bahwasanya mayoritas bersama kita, berarti apa? Pasti kita yang betul. Enggak mungkin kita sebanyak ini dianggap salah. Baik, ini adalah sudut pandang orang jahil. Qala Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah al-khamisah, yang kelima, tentang apa? Beberapa perkara yang terkait dengan kebiasaan orang jahiliyah, anna min akbari qawaidihim, bahwasanya termasuk kaidah mereka yang paling besar, al-ightirar bil kasrah. Kenapa ightirar bukan ihtiraru? Karena apa dia? Isim anna yang muakhkhar. Al-ightirar bil kasrah, yaitu terpedaya dengan bil aksar, al-ightirar bil aksar, yaitu terpedaya tertipu dengan jumlah mayoritas. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Mereka berdalilkan dengan jumlah mayoritas itu tentang benarnya suatu perkara. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahli. Dan mereka berdalilkan tentang batilnya sesuatu dengan apa? Asingnya perkara itu dan sedikitnya orang yang membela perkara itu. Kalau semata-mata jumlah yang banyak itu benar, berarti apa? Berarti ajaran disalibnya Nabi Isa betul. Karena apa? Yang mengatakan betul lebih banyak daripada kaum mukminin, daripada kaum muslimin. Baik. Selesai dari masail jahiliyah. Qala al-allamatu Mahmud Syukri al-Alusi rahimahullah fi syarhihi alaih, ini ulama besar dari Irak. Baik. Dan beliau banyak apa mendukung Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Al-i'timadu 'alal kasrah wal ihtijaju bis sawadil a'zam, yaitu bersandar kepada banyaknya orang dan berdalilkan dengan golongan terbesar as-sawadul a'zam. As-sawad ini adalah apa? Adalah jumlah mayoritas. Ini as-sawad. Dikatakan sawad kenapa? Karena dari jarak yang jauh orang sebanyak itu menjadi apa? Tampak seakan-akan sesuatu yang hitam. Ini kebiasaan Arab. Wal al-a'zam, yang paling banyak, yang paling besar. Wal ihtijaju ala butlani syai' bi qillati ahli, berdalilkan tentang batilnya suatu perkara dengan sedikitnya orang yang membela perkara itu. Ini adalah adat jahiliyah. Fa anzalallahu ta'ala zidda dzalik, maka Allah Ta'ala menurunkan kebalikan dari itu. Wa ma yubtiluh, dan dalil yang membatalkan pendapat tadi. Faqala fil an'am, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau engkau menaati kebanyakan manusia yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan tidaklah mereka itu kecuali berdusta saja. Yahrusun punya beberapa makna. Di antaranya adalah apa? Yakdzibun, berdusta. Makna lain yahrusun adalah apa? Menyangka. Makna lain dari yahrusun adalah apa? Yatakallamun. Tapi lebih dekatnya di sini adalah apa? Yaitu mereka berdusta. Dan boleh juga tafsir yang kedua, yaitu apa? Yaitu tidaklah mereka kecuali sekedar menyangka-nyangka semata. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu itu lebih tahu tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih tahu tentang orang yang layak untuk mengikuti hidayah. Fal kasratu ala khilafil haq la tastaujibul udula an ittiba'ih. Maka banyaknya orang tetapi dia menyelisihi kebenaran, itu tidak mengharuskan kita untuk menyimpang dari mengikuti kebenaran. Jadi jangan kita goyah ke kanan ke kiri dikarenakan apa itu? Yang menyelisihi kebenaran itu ternyata lebih banyak. Liman kana lahu basiratun fil qalb. Ini untuk siapa? Untuk orang yang memiliki mata hati dan juga apa? Memiliki hati itu sendiri. Dia tidak gentar dengan semata-mata jumlah. Fal haqqu ahaqqu bil ittiba. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah. Alusi ini bukan pengarang tafsir Al-Alusi itu Ruhul Ma'ani, ini lain. Baik. Maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wa in qalla ansaruh, walaupun penolongnya sedikit. Ila qaulihi, sampai ucapan beliau, wa man akhadha ma alaihil aktsar, barang siapa mengambil apa yang dipeluk oleh ma'alahi, yaitu sesuatu yang dipeluk oleh kebanyakan manusia, sekedar ikut jumlah mayoritas, wa ma'alifatul ammah, dan perkara yang sudah biasa dipegang oleh kebanyakan orang ammah,
min ghairi nadharid dalil, tanpa dia melihat masalah dalil, tanpa dia memperhatikan dalil, fahuwa mukhti, maka dia akan keliru. Saliku sabilil jahiliyah, dia menempuh jalan jahiliyah. Maqduhun inda ahli basair, dia akan tercela di kalangan para ulama. Semata-mata sekitar apa? Ikut jumlah. Kalau sekitar ikut jumlah berarti apa? Nabi yang keliru dan umatnya yang betul, karena umatnya banyak. Nabi paling cuma 1 atau 2 orang saja di setiap umat. Selesai dari syarah Masailil Jahiliyah punya Imam Al-Alusi. Wa min dzalik, dan termasuk dari kebiasaan jahiliyah tentang masalah ini berdalilkan dengan jumlah orang semata, mihnatul imamil hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ujian yang dialami oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pengarang kitab apa ini Abdul Ghani Al-Maqdisi? Ya, Umdatul Ahkam, tamam. Annahu kana yaqra'ul hadits ba'da Jum'ah. Beliau sering membaca hadis setelah sholat Jumat, yaitu apa? Ada majelis tahdits di Syam. Fajtama al-qadhi Muhyiddin, maka hakim yang dijuluki dengan Muhyiddin, wal khatib Diyauddin, dan khatib yang dijuluki Diyauddin, ini orang-orang yang tidak suka sama apa? Imam Al-Maqdisi. Para fuqaha yang dengki sama beliau. Wa jamaah, dan sejumlah orang yang disebutkan dalam biografinya apa? Para ulama mengatakan orang-orang itu dengki pada Imam Abdul Ghani. Sebagaimana disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala. Fasaidu ilal qal'ah. Lalu mereka pun naik menuju ke qal'ah. Qal'ah ini kalau bahasa kita sebenarnya adalah apa? Semacam benteng. Tapi yang diinginkan adalah apa? Istana pemerintahan. Wa qalu liwaliyiha, lalu mereka berkata kepada wali kota di wilayah tersebut, hadza qad adallan nas, orang ini yaitu Imam Al-Maqdisi telah menyesatkan orang-orang. Wa yaqulu bit tasbih, dan dia mengatakan akidah tasbih, menganggap apa? Orang yang mengatakan Allah punya tangan berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini dusta. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah punya tangan sebagaimana keagungannya, tanpa harus diserupakan dengan makhluk, dan seterusnya. Fa'aqadu lahu majlisa. Lalu mereka semua membuat majelis untuk beliau, yaitu apa? Beliau disidang. Fanazarahum, lalu beliau pun mendebat mereka semua. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fartafa'atil aswat, maka suara-suara semakin meninggi, orang berdebat. Faqala waliyul qal'ah as-sarim burghus, maka pemimpin qal'ah, yaitu apa? Istana tersebut yang dijuluki sebagai as-sarim burghus, mengatakan kullu haula'i ala dhalalatin wa anta 'alal haq. Apakah semua fuqaha itu di atas kesesatan sementara engkau saja yang di atas kebenaran? Qala na'am. Imam Abdul Ghani mengatakan iya. Karena apa? Dalil beliau jelas, sementara mereka adalah orang-orang Asy'ariyah yang lawannya itu. Fa amara bi kasri mimbarih, maka si wali kota itu memerintahkan agar mimbar Abdul Ghani Al-Maqdisi dipecah, dirusak. Wali kotanya mendukung apa? Fuqaha yang dengki tadi. Selesai dari siang. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa musikhal mukhtalifun alladzina ja'alu sawadal a'zama wal hujjata wa jama'atahumul jumhur. Maka orang-orang yang berselisih itu, ini Imam Ibnul Qayyim tidak membicarakan masalah Abdul Ghani, ini kisah lain lagi. Orang-orang yang berselisih itu telah mengalami kerusakan, yang mana mereka itu menjadikan as-sawadul a'zam dan hujjah dan jamaah adalah apa? Al-jumhur, semata-mata mayoritas orang, itulah yang namanya hujjah dan jamaah. Wa ja'aluhum iyaran 'ala sunnah, mereka menjadikan jumlah yang terbanyak itu sebagai iyar, yaitu sebagai timbangan tolak ukur terhadap sunnah. Kalau jumlah terbesar mendukung suatu sunnah, berarti sunnahnya betul. Kalau tidak, berarti sunnahnya ini harus dihapus. Wa ja'alu sunnata bid'ah, mereka menjadikan sunnah itu dianggap sebagai bid'ah. Wal ma'rufa munkar, mereka menjadikan perkara yang ma'ruf itu dianggap mungkar. Kenapa? Liqillati ahlih, dikarenakan para pembela perkara yang ma'ruf itu sedikit. Wa tafarrudihim fil aqsari wal amsar, dan dikarenakan menyendirinya para pembela kebenaran tadi itu di berbagai zaman dan di berbagai tempat. Menyendiri karena apa? Jumhur orang-orang yang lain mereka memilih jalan yang lain. Wa qalu, orang-orang yang tersesat tadi mengatakan man syadza syadzallahu bihi finnar, barang siapa menyendiri Allah akan membuat dia sendirian dalam neraka. Ini hadis dhaif. Nah, mereka demi membela akidah yang rusak itu sampai apa? Memakai hadis dhaif.
Wa ma arafal mukhtalifun. Padahal orang-orang yang berselisih tadi, mereka tidak mengetahui annasyadza ma khalafal haq. Bahwasanya yang namanya orang menyendiri sebenarnya adalah orang yang menyelisihi kebenaran. Menyendiri dari apa? Jalan yang lurus. Enggak mau ikut jalan yang lurus. Menyendiri dari apa? Jalannya para nabi dan siddiqun dan syuhada dan sholihun. Baik. Wa in kana an-nasu kulluhum alaihi illa wahidan minhum. Walaupun seluruh manusia ada di atas ajaran yang keliru tadi kecuali satu orang saja. Fahumus syadzun, maka jumhur orang tadi adalah orang yang syadz sebenarnya. Mereka yang dikatakan menyendiri dari shiratal mustaqim. Satu orang ini sebenarnya dia jamaah karena apa? Dia berkumpul dengan Nabi di jalan yang lurus. Wa qad syadzan nasu kulluhum zamana Ahmad bin Hanbal. Manusia semuanya telah menyendiri pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Illa nafaron yasiron, kecuali sekelompok sedikit yang setia dengan ajaran yang betul, mencocoki ajaran Imam Ahmad. Siapa contohnya? Muhammad ibn Nuh, demikian pula apa? Al-Buti, pengikut setianya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga beliau waktu itu beliau memilih pindah ke Mesir. Untuk apa? Biar tidak disiksa seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Baik, demikian pula Ad-Darimi As-Samarqandi, beliau setia di atas ajaran yang benar. Mereka sedikit dibanding dengan apa? Beribu-ribu orang yang mengikuti ajaran yang sesat tadi di masa itu. Fakanu humul jamaah, maka mereka itulah sebenarnya al-jamaah. Imam Ahmad dan orang yang setia dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wa kanatil qudatu hinaid wal muftuna wal khalifatu wa atba'uhu kulluhum humus syadzun. Dan para qadhi, para hakimnya ketika itu, dan para juru fatwa, jangan baca maftun tapi muftun. Juru fatwa yaitu para mufti. Dan khalifahnya sendiri dan para pengikut dia, mereka itulah yang syadzun. Mereka itulah yang menyendiri dari kebenaran. Wa kana al-imamu Ahmadu wahdahu huwal jamaah. Imam Ahmad sendirian itulah jamaah. Kalaupun misalkan teman-teman yang lain tidak mendukung beliau, tetap beliau itulah jamaah. Walamma lam yatahammal hadza uqulun nas, ketika akal-akal manusia tidak mampu memahami yang seperti ini, gimana sebanyak ini orang semuanya sesat cuma kamu yang betul, enggak paham manusia macam ini. Karena apa? Enggak ikut dalil. Tayyib qalu lil khalifah. Orang-orang pun berkata kepada khalifah yang juga apa? Karena sibuk yang lain dia jadi enggak paham dalil. Ya Amirul Mukminin, atakunu anta wa qudatuka wa wulatuka wal fuqaha wal muftuna kulluhum alal batil. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda dan para hakim Anda, juga para wali kota Anda dan para fuqaha serta juru fatwa semuanya di atas kebatilan? Wa Ahmadu wahdahu huwa alal haq. Sementara Ahmad sendirian yang di atas kebenaran. Nah, jelas raja marah digitukan. Marah pada Imam Ahmad jadinya. Falam yattasi ilmuhu lidzalik. Maka ilmu Amirul Mukminin tidak cukup luas untuk memahami yang semacam ini. Untuk apa? Memaklumi yang seperti ini. Fa akhadahu bisiyab. Maka mulailah dia menghukum, menyiksa Imam Ahmad dengan apa? Dengan cambuk. Dan ini pembahasannya panjang di dalam Minna Imam Ahmad punya Al-Maqdisi. Wal uqubati ba'dal habsi tawil. Dia menghukum Imam Ahmad setelah masa penjara yang panjang. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa itu selama kurang lebih berapa? 3 tahun. Yaitu berapa? 36 bulan waktu itu. Baik. Fala ilaha illallah ma asbahal lailata bil barihah. La ilaha illallah. Alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin, kata Imam Ibnul Qayyim. Karena apa? Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga ujiannya sangat berat. Wa hiya sabilul mahya. Jangan baca muhayya tapi mahya. Ini adalah jalan yang luas, yaitu apa? Shiratal mustaqim yang penuh ujian ini luas. Jangan kita mengatakan, oh itu yang diuji biar para ulama aja. Saya enggak, jalannya luas. Kalau untuk Ahlus Sunnah itu harus masuk ke situ. Masing-masing diuji sesuai dengan kadar imannya, jangan khawatir. Dan Allah akan memuliakan orang yang diuji tadi, kalau dia setia. Li ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah jalan yang luas untuk ahlu sunnah wal jamaah. Hatta yalqau rabbahum. Sampai mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Ujian akan selalu datang. Sampai apa? Kita jumpa Allah dalam keadaan enggak punya dosa. Setelah apa? Lulus ujian. Madha alaiha salafuhum. Yaitu pendahulu mereka telah madha alaiha, berlalu di atas jalan tadi. Wa yantaziruha khalafuhum. Dan generasi belakangan masih apa? Menunggu tiba waktunya ujian. Allahumma musta'an. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih.
Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang jujur kepada janji yang telah mereka kumandangkan atau ikrarkan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Maka di antara mereka ada yang telah menemui ajalnya, selesai tugas. Sudah mati, tugas selesai. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan yang menunggu itu sendiri tidak melakukan perubahan sedikit pun. Setia di atas ajaran yang benar. Selesai dari surat Al-Ahzab yang di sini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, ini kalimatul isti'anah kata Imam Ibnu Utsaimin. Banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Baik, kita kembali ke dalilnya di atas ya. Baik. Wa qala al-Ajurri rahimahullah wa ansyadani Abu Bakrin Abdullah bin Humaid al-Mu'addib aidan fi dzalik. Guru beliau membuat syair juga tentang masalah ini. Wa taral mu'mina fid dunya ghariban mustafazza. Engkau melihat orang mukmin di dunia itu asing dan mustafazza, yaitu senantiasa diteror. Mustafazza, dibuat gentar jiwanya itu. Fahuwa la yajza'u min dhullin wa la yatlubu izza. Tetapi orang mukmin ini dia tidak gentar dikarenakan dihinakan. Orang memandang dia hina tapi dia tetap tenang, tidak perlu takut. Wa la yatlubu izza, dan tidak pula dia minta dimuliakan. Dari apa? Masyarakat. Wa tarahu min jami'il khalqi khalwan musta'izza. Dan engkau melihat dari seluruh makhluk itu khalwan, yaitu apa? Dia sendirian, khulwah yaitu sendirian, musta'izza yaitu dia sendiri merasa jijik dengan apa? Dengan adat-adat yang buruk dari makhluk-makhluk itu. Baik, ini orang yang tahu kebenaran, dia akan melihat kebatilan itu menjijikkan. Summa bit ta'ati ma'asha wa bil khairi mulizza. Kemudian sepanjang dia hidup ma'asha, ma'nya adalah apa? Ma masdariyah, yaitu sepanjang dia hidup dia itu senantiasa taat dan berbuat kebaikan, mulizza, terus menerus. Baik. Kita baca catatan kaki yang ke-19. Jadi bukan merasa jijik dengan masyarakat lalu dia sendiri malas ibadah. Dia sendiri apa? Rajin ibadah, rajin mengingatkan orang yang boleh diingatkan dan seterusnya. Baik, wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan berarti kita ini kalimat sepedohirnya kita lihat masyarakat jadi kamu menjijikkan, enggak boleh. Ini bukan adab yang baik. Ini sekitar apa? Istilah dalam syair aja. Baik. Fa idza dhafirta bi rajulin wahidin min ulil ilm. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau berjaya mendapatkan satu orang saja dari ahli ilmu, talibin lid dalil, orang yang senantiasa mencari dalil, muhkimunlah. Kalau muhkimunlah artinya adalah apa? Memantapkan dalil itu, bukan sembarangan asal apa jadi hafizul lail, cari apapun di kegelapan malam, yang penting dalil padahal apa? Boleh jadi kayu bakar, boleh jadi ular. Baik, tapi apa? Muhkimunlah, betul-betul memantapkan dalil yang dia miliki. Ini kalau muhkimunlah. Tapi kalau muhakkimunlah, dia menjadikan dalil itu sebagai hakim. Dua-duanya mungkin. Muttabi'un lil haq, dia mengikuti kebenaran, haitsu kana, dimanapun kebenaran itu berada, dia ikut. Wa ainakan, ini hampir sama. Dimanapun kebenaran berada, dia setia. Wa ma'amankan, dan dengan siapapun kebenaran itu berada, dia tidak apa? Tidak asobiyah. Kalau kebenaran dengan partai ini saya ikut. Kalau kebenaran dengan partai itu saya nggak mau. Saya tetap setia dengan yang ini. Kebenaran kalau dari orang golongan ini saya mau. Kalau dari golongan lain saya nggak mau. Bukan gitu. Dimanapun kebenaran itu berada dan kemanapun kebenaran itu melangkah dan bersama siapapun kebenaran waktu itu, dia ikut kebenaran tadi. Zalatil wuhsyah wa hasalatil ulfah. Nah, kalau engkau mendapatkan ahli ilmu yang semacam ini, maka akan hilanglah rasa kesepian. Yaitu apa? Engkau jumpa dengan orang yang semisal dan sehati dengan dirimu. Gembiralah. Wa hasalatil ulfah. Engkau akan merasa akrab dengan orang yang sama dengan sehati dengan dirimu. Walau khalafak, kalaupun dia menyelisihi engkau, biasa masalah fikih, masalah apa itu? Ijtihadiyah, biasa enggak semua orang itu pemahamannya sama dengan kita. Ulama saja khilaf, apalagi orang macam kita. Ini dimaklumi. Fa innahu yukhalifuka wa yu'dhiruk. Dia walaupun menyelisihi engkau, dia tetap memberikan uzur. Bukan apa mencaci maki, oh kamu bodoh, kamu tolol. Enggak. Orang alim yang betul-betul alim, dia enggak akan bergaya macam itu dalam perkara yang semacam ini. Tetap apa? Membimbing kita baik-baik.
Wal jahilu adz-dzalimu yukhalifuka bila hujjah wa yukaffiru. Adapun orang yang jahil yang zalim, dia tanpa hujah akan menyelisihi dirimu dan dia akan mengkafirkan engkau, bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain. Au yubaddi'uk, bermudah-mudah untuk mengatakan, oh kamu mubtadi'. Padahal boleh jadi apa? Dia yang kurang belajarnya. Bila hujjah, tanpa ada hujjah. Wa dzambuka, padahal dosamu, kalaupun dianggap dosa ini, raghbatuka an tariqatihil wakhimah, ketidaksukaanmu terhadap metode dia yang berbahaya. Orang jahil metodenya berbahaya, tidak menempuh jalan yang betul, asal-asalan. Wa siratihiz zamimah, dan sejarah sirah jalan hidup atau sejarah hidup dia yang tercela, yaitu kita tidak suka gaya hidup orang jahil macam itu. Ternyata ini dianggap sebagai apa? Suatu kesalahan oleh orang jahil. Fala taghtar bi kasrati hadzal darb, maka jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang jenis ini. Darb jangan diartikan pukulan, tapi jenis. Walaupun apa? Mereka banyak, tapi jangan engkau tertipu karena mereka jahil. Fa innal alafal mu'allafata minhum la ya'diluna bi syakhsin wahidin min ahli ilm. Karena jumlah orang yang beribu-ribu dari orang jahil itu tidak akan setara dengan satu orang saja dari ahli ilmu. Jadi apa? Cari ahli ilmu, jangan apa? Semata-mata jumlah yang banyak. Wal wahidu min ahli ilmi ya'dilu bi mil'il ardi minhum. Sementara satu orang ahli ilmu itu akan setara dengan sepenuh bumi orang yang macam tadi. Dia satu mampu menghadapi semuanya. Wa'lam annal ijma'a wal hujjata was sawadal a'zama huwal alimu sahibul haq. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ijma', yang namanya hujjah, yang namanya sawadul a'zam, sawadul a'zam yang sebenarnya yang kita disuruh untuk setia kepadanya adalah apa? Orang alim yang memiliki kebenaran itu. Yang kebenaran ada pada dirinya dengan apa? Dengan dalil yang jelas. Wa in kana wahdah, walaupun dia sendirian. Wa in khalafahu ahlul ardh, walaupun dia diselisihi seluruh penduduk bumi. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala Imam Syaukani rahimahullah. Imam Syaukani juga contoh apa? Contoh orang yang semacam ini ketika di zaman beliau meninggal tahun 1200. Sepenuh orang Yaman itu hampir semuanya menyelisihi beliau sendirian dan sering apa? Mau dibunuh. Wa alla tajtarra bi kasrah, dan jangan engkau terpedaya dengan semata-mata banyaknya orang. Fa innal mujtahida huwa alladzi la yanzuru ila man qal. Karena mujtahid yang sebenar adalah orang yang tidak melihat kepada siapa yang bicara, bal ila ma qal, tapi dia akan melihat kepada apa yang dia ucapkan. Yang dilihat hujahnya, bukan semata-mata kemuliaan orang yang bicara. Lihat hujah dia kuat atau tidak. Fa in wajada nafsahu tunazi'uhu ila dukhuli fi qaulil aktsarin. Kalau dia mendapatkan bahwasanya jiwanya itu tunazi'uh, yaitu apa? Menarik-narik dirinya untuk masuk kepada pendapat jumhur. Jiwanya mengatakan, susahlah menghadapi orang banyak, sudahlah kita ikut arus saja. Wal khuruji an qaulil aqallin, jiwanya menarik-narik dia untuk keluar dari pendapat minoritas. Au ila mutaba'ati man lahu jalalatu qadar, atau jiwanya menarik-narik dia untuk mengikuti orang yang memiliki keagungan nilai semata-mata, oh ini imam besar atau ini ulama besar dan seterusnya. Wa nabalatu dzikr, orang yang memang apa? Memang sudah sangat terkenal dzikr. Orang yang nabalatu dzikr, yaitu sudah sangat famous. Oh, kita lihat siapa yang paling terkenal dan kita ikut dia saja. Wa sa'ata da'irati ilm, orang ini terkenal ilmunya luas. Bukan lihat hujah tapi lihat, oh ini orangnya ilmunya banyak. La li amrin siwa, bukan kepada perkara yang lain. Fal ya'lam annahu qad baqiya fihi irqun min uruqil asabiyah, maka hendaknya dia tahu bahwasanya dirinya yaitu masih tersisa di dalam dirinya ada satu urat dari urat-urat asabiyah, fanatisme. Jiwanya belum murni jadi seorang mujtahid. Wa syu'batun min syu'abit taklid, masih ada cabang dari cabang-cabang sikap taklid, yaitu sekedar mengikor. Wa annahu lam yuwafil ijtihad haqqah, dan dia belum memenuhi hak ijtihad. Berarti apa? Dia belum layak jadi mujtahid. Kalau tipenya sekedar apa? Mengikor tanpa lihat hujah. Selesai dari adabut thalab. Wa qala Imamul Albani rahimahullah, mukhalafatu ra'yil jumhur lidalilin amrun jaiz. Menyelisihi pendapat jumhur karena suatu dalil itu adalah perkara yang boleh. Amma min ghairi dalil, adapun kalau tanpa dalil,
Boleh enggak kita menyelisih jumhur tanpa dalil? Kita sendiri enggak punya dalil. Dia mengatakan fala syakka annan nafsa tatma'innu ilal aktsariyati aktsara minal aqalliyah. Enggak ada keraguan bahwasanya jiwa manusia lebih tentram untuk apa? Untuk mengikuti mayoritas manusia daripada sekedar mengikuti jumlah minoritas. Ini kalau enggak punya dalil, enggak ada pegangan. Jadi boleh kita apa? Karena ilmu kita kurang, enggak apa kita ikut jumhur ulama. Kalau apa memang kita enggak punya dalil. Sambil apa? Kita terus belajar, berusaha. Lihat hujahnya macam apa sih dan seterusnya. Baik. Kita lanjut dulu sedikit. Walakin in kana hunaka dalil, akan tetapi kalau di sana ada dalil, kita tahu oh ini sepertinya menyelisihi dalil pendapat jumhur. Seperti apa? Jumhur ulama mengatakan apa? Makan dengan tangan kanan enggak wajib, cuma mustahab. Padahal dalilnya jelas Rasulullah mengatakan apa? Makan dengan mereka mengatakan mustahab. Padahal dalilnya mengatakan apa? Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini perintah. Dan juga apa? Ketika ada sahabat yang disuruh makan dengan tangan kanan dia enggak mau, Rasulullah mengatakan apa? Las tata'ta, itu enggak akan mampu. Ternyata dihukum oleh Allah Taala, tangannya jadi kering. Tangannya jadi apa? Tidak mampu untuk diangkat. Dan Rasulullah mengatakan makan dengan tangan kiri adalah apa? Dari setan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dalil-dalil macam ini menunjukkan apa? Wajib makan dan minum dengan tangan kanan. Jumhur mengatakan cuma mustahab. Kita katakan ini dalil kuat sekali, enggak layak kita ikut jumhur sementara Rasul dengan wahyu dari Allah mengatakan yang seperti itu sampai orangnya dihukum kalau enggak mau. Berarti apa? Kalau memang ada dalil yang tidak sama dengan pendapat jumhur, fal wajibut tiba'uh. Maka yang wajib adalah ikut dalil. Sawa'un kana muwafiqan li ra'yil jumhur aw mukhalifan. Sama saja dalil tadi sesuai dengan pendapat jumhur ulama atau menyelisihi mereka. Ila qaulih sampai pada ucapan beliau, dzalika li annahu la yujadu fi syari'ati al-haddu 'ala tamassuki bi qaulil aktsariyah. Yang demikian itu dikarenakan tidak didapatkan di dalam syariat ini dorongan untuk berpegang teguh dengan semata-mata pendapat mayoritas orang. Enggak ada dalil yang menyuruh untuk pokoknya ikuti jumlah orang terbanyak saja. Enggak. Bal nahnu law aradna an nastahdira ba'dan nususi lawajadna nususa tadhummul aktsariyah. Bahkan kita ini seandainya kita ingin menghadirkan beberapa nas, niscaya kita akan dapatkan nas-nas itu mencela jumhur, mencela apa? Jumlah yang terbanyak. Famin dzalik, termasuk dari masalah itu apa? Termasuk dari dalilnya qauluhu ta'ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ternyata apa? Aktsariyah ilmunya kurang. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok. Wa iftaraqatin nasara ala 12 wa 70 firqah. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Apakah demi ikut jumlah yang banyak kita rela masuk neraka? Enggak layak itu. Ternyata hanya satu yang masuk surga. Ternyata apa itu? Kebenaran tidak dinilai dari jumlah. Baik, ila akhiri dalam kitab Al-Masailul Ilmiyah. Dan kita tambah sekitar 3 menit lagi. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, wa innani ahmadullah id waffaqa ahla sunnati bil bu'di 'anil hisbiyat. Dan sungguh saya memuji Allah taala ketika Allah taala yaitu dikarenakan Allah taala memberikan taufik kepada ahlu sunnah untuk menjauh dari al-hisbiyat, yaitu pengelompokan yang tanpa dalil. Kalau dengan dalil memang kita wajib untuk apa? Memisahkan diri dari ahlul batil. Tapi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Wal hizbiyin, dan juga apa? Orang-orang yang suka berkelompok-kelompok dengan kebatilan itu. Wa anta ayyuhas sunni, dan engkau wahai sunni, lau kunta wahdaka wa anta alal haqqa la tubali. Kalau engkau sendirian dalam keadaan waunya hal ya, dalam keadaan engkau di atas kebenaran, maka jangan peduli. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian istilahnya, tapi dia nilai sebagai satu umat yang qanitan lillah, yaitu taat kepada Allah. Baik, qanitan lillah bukan berarti apa? Kunut.
Kunut memiliki apa? Sekitar 9 atau lebih makna. Baik, hanifan, dia itu senantiasa lurus di atas tauhid, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari kalangan musyrikin. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yara nabiyya wa ma'ahu rahab, wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi Muhammad SAW pernah melihat, yaitu di dalam mimpi beliau, dan itu adalah wahyu, ada seorang nabi yang hanya disertai rombongan kecil, rahab, tidak sampai 10 atau maksimal adalah 10. Dan ada nabi yang hanya disertai 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan juga ada nabi yang tidak disertai 1 orang pun. Apakah berarti nabi ini sesat karena apa? Mayoritas umatnya menyelisih beliau? Tentunya tidak. Bahkan nabi ini yang betul, umatnya yang sesat walaupun banyak. Fa anta tatamassaku bi fiddin hatta walaupun tawahdak. Maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan agama ini. Kalau kita buat khabar tatamassaku. Kalau fi'il amr berarti apa? Tatamassak dengan sukun. Tapi apa kalau dia amr misalnya bataknya hanya 1 yang depan. Jadi bolehnya yang pertama tatamassaku. Baik, khabar. Tapi apa? Khabar yuridu bihi al-insya. Bahirnya berita, tapi maksudnya adalah perintah. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan agama ini sampai walaupun engkau itu sendirian saja. Selesai dari itu fatul mujib. Baik. Tapi jangan sampai dengan alasan yang betul adalah apa? Dengan dalil. Sementara para ulama semuanya mengatakan satu perkara, kita menyelisih sendirian, ini enggak layak. Tetap apa? Kita harus apa? Pasti ada imam, salah seorang imam yang pendapatnya sama. Adapun kalau ijma, jelas apa? Ijma itu yang hujjah. Baik. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Iyyaka an tatakallama fi syai'in laisa ma'aka fihi imam. Jangan sampai engkau berbicara dalam suatu perkara sementara engkau tidak memiliki imam dalam masalah itu. Tidak ada apa? Ulama yang menjadi panutan. Baik. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.